Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum kita menyimak kisah berikut, alangkah bahagianya kami jika Anda tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tanggal 6 bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah bertepatan dengan hari Sabtu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bergerak keluar dari Mekah. Hari itu genap 19 hari Rasulullah memasuki dan berada di Mekah. Rasulullah bergerak dengan kekuatan sebanyak 12.000 tentara Islam. 10.000 adalah mereka yang berangkat bersama Rasulullah ketika pembukaan Mekah. Selebihnya adalah penduduk Mekah, kebanyakan mereka masih baru menganut agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meminjamkan 100 pasang baju besi dengan kelengkapannya. Sebagai pemegang kendali tanggung jawab Mekah, Rasulullah menunjuk Utab bin Usaid sebagai amirnya. Menjelang petang, seorang prajurit berkuda telah datang menemui Rasulullah dan berkata, "Saya telah naik ke bukit itu dan bukit ini, dan saya telah melihat kabilah Hawazin yang telah bergerak keluar dengan seisi rumah mereka, wanita-wanitanya, unta-unta dan harta-hartanya." Rasulullah SAW tersenyum mendengar laporan itu sambil berkata, "Itu adalah harta rampasan untuk kaum muslimin besok. Insya Allah di malam itu secara sukarela Anas bin Abi Mirtad Ganui telah menawarkan dirinya untuk mengawal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan mereka ke Hunain, tentara Islam melihat pohon besar menghijau yang dikenal dengan sebutan Zat Anwat. Sudah menjadi adat orang Arab menggantungkan peralatan senjata mereka di situ. Maka kata seorang tentara kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, buatkan untuk kita Zat Anwat seperti mereka juga mempunyai Zat Anwat." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahu Akbar, Maha besar Allah, mengapa kamu berkata begitu? Demi Allah yang nyawa Muhammad di tangannya, kata-katamu itu serupa dengan kata-kata kaum Musa di masa lalu. Jadikanlah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka mempunyai Tuhan." Dan Musa berkata, "Sesungguhnya kamu ini kaum yang jahil, sebetulnya inilah yang tasyabuh, dan sebenarnya kamu akan mengikuti jalan-jalan orang yang musyrik jahiliyah terdahulu." Ada juga di antara mereka yang berkata congkak setelah melihat jumlah tentara yang banyak, "Di hari ini kita tidak bisa dikalahkan lagi." Kata-kata ini tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tibalah tentara Islam di Hunain pada malam Selasa 10 hari terakhir bulan Syawal. Malik bin Auf telah sampai di Hunain terlebih dahulu. Dia telah menyusun taktik tentaranya di lembah Hunain dengan meletakkan sekelompok penyerang di sepanjang jalan dan pintu masuk, bahkan di seluruh lereng-lereng bukit Hunain dan lorong-lorongnya. Dia memberi petunjuk agar mereka memanah tentara Islam apabila mereka muncul di situ. Di penghujung malam, Rasulullah SAW menyusun strategi tentaranya. Rasulullah membagikan tentaranya menjadi pasukan-pasukan dan unit-unit. Di awal subuh mereka berjalan menuju ke lembah Hunain. Malik yang telah lama menunggu di situ, serentak unit-unit tentara musuh menyerbu mereka. Tentara Islam pun kalang kabut, mundur ke belakang, lari tunggang langgang. Abu Sufyan berkata kekalahan mereka ini tidak akan berhenti kecuali mereka mundur hingga pesisir Laut Merah. Dalam keadaan kelam kabul, Jibillah atau Kilda bin Junaid berteriak, "Hari ini sihir Muhammad sudah tidak mempan lagi." Rasulullah SAW mengelak ke sebelah kanan sambil berteriak, "Wahai kalian semua, ayo ke sini. Aku adalah Rasulullah SAW.
Aku Muhammad bin Abdullah yang tetap bersama Rasulullah dalam keadaan kritis ini hanya beberapa orang dari kaum muhajirin dan keluarga Rasulullah. Dalam situasi yang sangat kritis ini muncullah keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada bandingannya. Rasulullah tampil ke depan kaum kafirin dengan mencambuk keledainya sambil berteriak, "Aku adalah nabi yang besar, tidak berdusta, akulah putra Abdul Muttalib." Abu Sufyan bin Harits kemudian memegang tali keledainya dan Abbas pun dengan kendaraannya. Keduanya membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar keledai tetap terkendali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari keledai dengan tangan memohon kepada Allah sambil berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, turunkanlah pertolonganmu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pamannya Abbas yang memiliki suara lantang untuk berteriak kepada semua para sahabat dan tentara Islam yang mundur. Kata Abbas, "Mana dia para sahabat setia?" Demi Allah, ketika mereka mendengar teriakan itu, mereka balik ke depan bagaikan kembalinya seekor lembu yang marah. Jawab mereka semua, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Ada juga orang yang mencoba balik menuju Rasulullah dengan untanya. Namun untanya sudah tidak berdaya karena sesak, maka ditinggalkan saja tunggangan itu dengan mengambil pedang dan perisai, kemudian melesat menuju ke arah teriakan suara. Setelah terkumpul 100 orang, kemudian mulailah mereka maju menghadapi perlawanan musuh dan terjun dalam peperangan dengan semangat bergelora. Kemudian terdengar teriakan membahana khusus ditunjukkan kepada golongan Ansor, lebih khusus lagi kepada golongan Bani Harits bin Hasraj. Dengan demikian kelompok-kelompok Islam mulai tampil ke medan pertempuran lagi, sampai situasi medan pertempuran pulih kembali. Kini kedua-dua belah pihak saling menyerang pihak lawannya. Rasulullah melihat ke arah medan pertempuran nampak begitu sengit dan dahsyat. Masing-masing pihak ingin segera memenangkan pertempuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kini peperangan memuncak." Kemudian Rasulullah mengambil segenggam pasir dan melemparkannya ke arah musuh sambil bersabda, "Buta mata kalian." Dengan izin Allah, setiap mata tentara musuh terkena lontaran pasir Rasulullah sehingga membuat mereka kalang kabut dan mundur. Kekuatan musuh terpecah tidak berapa lama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melemparkan pasir ke muka tentara musuh. Tampaklah kekalahan mereka dari pihak Thaqif, 70 orang tentara terbunuh. Dengan demikian kaum muslimin memenangkan peperangan dan memperoleh harta rampasan dan peralatan senjata musuh, termasuk kaum wanitanya menjadi tawanan. Firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai para mukminin, di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai." Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir. Demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Sebagian musuh yang kalah melarikan diri ke Taif, kelompok lain lari ke Naklah, sebagian lagi lari ke Autas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengirim satu unit pemburu yang dipimpin oleh Abu Amir Asy-Sya'ari. Di sana terjadi pertempuran seru di antara mereka di sekitar perkemahan mereka. Akhirnya suku musyrikin harus mengakui keunggulan pasukan Islam. Akan tetapi dalam pertempuran ini Abu Amir Asy-Sya'ari harus mengalami syahid. Kelompok tentara Islam yang lain memburu kelompok musyrikin yang lari ke Naklah, dan pertempuran seru terjadi secara sporadis. Tentara Islam akhirnya memenangkan setiap pertempuran. Duraid bin Samma akhirnya juga dibunuh oleh Rabi'ah bin Rafi'ah. Sedang kelompok yang lari ke Taif, Rasulullah sendiri yang memburunya, dan di akhir pengejarannya memperoleh rampasan-rampasan perang yang sangat banyak.
Demikianlah kisah perang Hunain yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.